Assalamualaikum. Apa kabar guys? Rasanya kalau belum bikin konten tiap malam itu belum bisa tidur. Ya memang jarang tidur sih. Soalnya eman-eman malam bulan Ramadan untuk tidur. Tidurnya gampang, besok siang ada gantinya. Ini udah malam 22 bulan Ramadan. Ya, sebentar lagi kita ditinggalkan oleh Ramadan. Apa yang bisa dilakukan sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini? Apakah masih sama dengan hari kemarin ataukah lebih baik? Ya, semua tergantung dari apa yang kita rasakan. Kalau kita merasa lebih bahagia, hati lebih tenang, insya Allah berarti hati kita banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Ya, yang masih bisanya kok baca sholawat atau baca zikir yang lain, ya enggak apa-apa. Wong kata ulama sufi itu, ibadah itu kan banyak sekali macamnya. Ya sholat, ya poso, ya zikir. Sholat aja macamnya banyak ya. Sholat sunnah itu kan banyak. Terus kalau nggak mampu gimana melakukan semua itu? Jawabannya ternyata ringan sekali. Telesono ilatmu, basahilah lidahmu. Artinya apa? Zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir maka hati menjadi tenang. Ya, pembahasan hari ini bukan tentang itu, karena itu sudah ada pada konten-konten sebelumnya. Yang jelas saya sekarang ini sudah tidak memikirkan terlalu terobsesi untuk apakah channel YouTube ini bisa berkembang atau tidak. Kalau Anda ingin unsubscribe juga tidak masalah. Ya, jadi saya sudah tidak butuh subscriber lagi. Ini kan dulu kan warisan zaman pandemi ya. Sobat BK Milenial ini kan channel warisan zaman pandemi. Untuk pembelajaran PJJ dulu jarak jauh. Jadi sekarang ya anggap saja saya orang biasa ya. Kalau yang kok sudah terlanjur kenal saya ya alhamdulillah. Yang masih mau nonton saya ngopot ya alhamdulillah. Tidak ya enggak apa-apa. Malah kalau tidak ditonton saya malah senang. Saya hanya ingin mencoba membuat video sebanyak mungkin, sengawur mungkin, tapi ada pesan positif di dalamnya. Ngawurnya itu gimana ngawurnya itu? Ya sudah, pokoknya video begini, nggak ada editing, nggak ada apa, pokoknya ngomong bermenit-menit. Kalau saya kuat ngopot sampai 1 jam ya 1 jam, nggak masalah. Sebetulnya ini kan studio untuk podcast ini ya, tapi yang diundang podcast juga mungkin butuh duit, butuh kita beri imbalan. Jadi saya masih kesulitan itu. Cuma memang impian saya untuk channel Sobat BK Milenial kelak menjadi yayasan Sobat BK Milenial itu masih tetap ada dalam impian saya. Karena saya kasihan melihat anak-anak yang sebetulnya potensinya bagus, potensinya itu memang dia itu secara akademik itu bagus, tapi tidak bisa kuliah karena terbentur biaya. Sampai ada pertanyaan kan, ada KIP kuliah? Ya, betul. Tapi untuk semester pertama tentu saja harus modal dulu. Nah, itu siapa yang mau modali? Nah, kalau yayasan Sobat BK Milenial itu kelak sudah terbentuk, ya, sudah kokoh, insya Allah hal semacam itu bisa kami atasi semua. Akan kami bantu, ya, kami support sampai pada step-stepnya, sampai kemudian bisa kuliah dengan nyaman,
tidak terlalu memikirkan biaya, bisa sampai berhasil, alhamdulillah. Itu sebetulnya cita-cita atau impian hidup saya seperti itu untuk saat ini. Ya. Langkahnya apa? Langkahnya ya saat ini saya belum melangkah, hanya masih sesering mungkin saya ngobrol begini. Ya, mungkin nanti suatu saat jika usaha saya ini diberi keberkahan semakin besar, semakin berkembang, tidak hanya berkembang nih, tapi harus berbuah. Ya, buahnya bisa dipetik, yaitu hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kemanfaatan, kemaslahatan. Nah, itu baru. Mungkin sementara itu yang masih saya perjuangkan. Bisnis saya ini, bisnis kecil-kecilan. Ya. Bisnis yang diawali dulu oleh seorang Khairul Tanjung juga begini. Ya, sama dengan yang saya rintis. Bedanya beliau ya nasibnya baik. Tapi ya suksesnya sudah tua juga sih ya. Orang yang sukses muda-muda itu ya yang sekarang-sekarang ini. Ada yang benar-benar sukses, ada yang dia itu karena privilege, orang tuanya kaya, ya, orang tuanya mungkin termasuk pelaku TPPU, tindak pidana pencucian uang, dan lain sebagainya. Jadi itu banyak versi. Ada yang afiliator, jadi ya perlu dicermati. Yang sukses beneran itu yang seperti apa? Ya, saya tidak akan ngomongin orang, biar saja semua berjalan sesuai dengan ketentuan rahmat dari Allah Ta'ala. Yang baik itu adalah memang anugerah dari Allah. Yang masih kurang baik itu sebetulnya dibukakan pintu taubat oleh Allah untuk masuk ke dalamnya, untuk bertobat. Kan seperti itu konsepnya. Ya, jadi kasihan sekali saya mendengar ada di sebuah sekolah ya, ada anak yatim piatu, kemudian dia sudah diterima di salah satu universitas negeri, tidak punya biaya, harus diusahakan. Sampai saat ini belum ada yang mengulurkan tangan untuk membantu. Dari keluarganya, keluarga yang masih tersisa ya, justru mengatakan kamu yang merepotkan dan seterusnya. Padahal anak itu konon aktivis pramuka. Nah, itu sangat memprihatinkan. Sebetulnya banyak contoh-contoh yang lain di daerah-daerah itu banyak. Ya, anak-anak yang berpotensi tapi masih belum bisa tadi mencapai apa yang dicita-citakan, yang diinginkan. Ya, sudah lulus di salah satu universitas negeri, tapi ternyata karena untuk biaya awal belum ada, akhirnya tidak tahu nantinya dia masuk atau tidak di universitas itu. Jadi itu permasalahan yang sebenarnya harus kita benahi, karena kalau ingin 10 tahun, 20 tahun ke depan itu Indonesia semakin maju, justru anak-anak dari golongan ekonomi lemah atau menengah ke bawah, tapi yang cerdas, yang punya potensi akademik yang tinggi, termasuk non-akademik yang tinggi, itu perlu dipupuk, perlu ditanam, dipupuk ya, dirawat sampai nanti tumbuh, sampai nanti berkembang dan berbuah tadi. Ya, eman-eman. Ya, kemungkinan itu lebih baik dibandingkan mungkin anak-anak orang kaya yang akhlaknya agak kurang ya, yang kelakuannya minus. Ya, itu kemudian kalau dia dapat kesempatan kuliah sampai lulus, sampai nanti bekerja, ya karena sudah terbiasa makan dengan piring emas, ya
kemudian dengan sendok perak, ya ini ya, golden plate, silver spoon, itu istilah ya. Ya mereka menjalani hidup ini berbeda, perjuangannya itu berbeda dengan anak-anak yang tadi dari golongan ekonomi menengah ke bawah atau ekonomi lemah tadi. Ya. Terkadang ada kualitas IQ-nya tidak terlalu tinggi, tapi orang tuanya mampu, dia bisa masuk ke kedokteran swasta, yang penting uangnya kan cukup ya, uangnya mampu, kemudian lulus jadi sarjana kedokteran, kemudian ambil profesi, dapat gelar dokter, dia praktek, nah itu di situ tanda tanya di situ. Nah, apakah dia prakteknya itu baik, apakah justru bisa menimbulkan bahasanya apa, malpraktik ya, malpraktik atau kesalahan praktik. Nah itu tanda tanya besar di situ. Dibandingkan dengan tadi misalkan anak dari golongan ekonomi lemah, tapi dia cerdas luar biasa, IQ-nya tinggi, prestasi belajarnya bagus, dia ingin di kedokteran tapi terhalang dengan biaya, akhirnya pupus harapannya. Ya mungkin bekerja seadanya atau apapun lah yang dia kemudian ambil untuk kegiatan. Nah, itu sebetulnya hal-hal yang perlu kita pikirkan bersama. Ya mungkin bukan kita itu saya yang masih termasuk ini ya dalam perjuangan ke arah kesuksesan. Mungkin orang-orang yang sudah berlimpah hartanya ya, ini harus punya pemikiran bagaimana membangun, bagaimana membina ya, membangun, membina, mengembangkan sampai membuahkan ya, hasil yang optimal. Yang kedua korupsi ya, korupsi itu memang sesuatu yang harus diberantas. Indonesia tidak akan pernah maju jika masih ada korupsi. Apalagi kalau korupsinya berjamaah, itu sulit. Kalau bahasa teman saya itu kebenaran tapi koalisi. Sebetulnya itu bukan sebuah kebenaran, tapi karena koalisi akhirnya menjadi kebenaran. Nah itu yang repot lagi. Cara berantasnya gimana ya korupsi itu ya? Kok sulit ya? Padahal sudah ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK-nya malah diserang dari sana sini. Saya nggak begitu paham tentang itu. Tapi yang jelas kalau memang undang-undangnya itu belum dibuat yang baik, belum disusun yang baik, bagaimana cara menjerat koruptor-koruptor itu, ya memang susah. Nah, ini memang harus ada pejuang yang berani melawan arus besar. Tidak tahu ini nanti siapa ini yang muncul untuk memberantas korupsi. Mosok kalah sama siapa itu? Korea Utara itu, Kim Jong Un, koruptor, dituntun, digandeng, masukkan ke lubang buaya. Lubang buaya beneran, di bawahnya buaya, langsung dimakan buaya dia. Ya di Indonesia tidak begitu. Cuma ya coba bagaimana ya disusunnya. Menurut saya itu mulai dari sekolah, anak-anak itu harus mulai dibimbing sejak dini. Jangan diajari markup ya. Yang ikut organisasi di OSIS, Pramuka atau organisasi apapun, PMR dan lain sebagainya, itu kalau bikin kegiatan, bikin proposal, kemudian setelah selesai bikin LPJ, tolong jangan markup ya. Saldonya ada sisa tidak masalah, tapi jangan di markup, dipas-paske ya. Itu latihan korupsi itu. Latihan korupsi ternyata sudah dimulai sejak dari bangku sekolah. Di markup
Misalkan beli administrasi atau kesekretariatan, betulnya habisnya itu 550.000, ditulis 650.000. Yang penting nanti hasil akhirnya biar saldonya 0 ya. Markup semacam itu ya, saya kira itu adalah pelatihan untuk korupsi ya. Karena nanti kalau kuliah di perkuliahan ikut UKM, ikut BEM ya, atau HMJ atau HM himpunan mahasiswa fakultas ya, di BEM eksekutif ya, badan eksekutif mahasiswa, itu tingkat jurusan sampai fakultas sampai universitas, itu semuanya ada kegiatan-kegiatan yang tentu saja tadi bikin proposal ya, sampai pelaksanaan, sampai nanti ada LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Nah tadi kalau sudah latihannya markup ya, ketika jadi mahasiswa suaranya keras, ketika sudah menjadi pejabat beda lagi. Makanya ini ya, saya itu kadang-kadang berpikir sendiri. Nah ini ngomong kayak gini, diupload apa enggak saya juga bingung. Nah diupload ki masuk akal apa enggak ya pemikiran saya ini. Kok saya menemukannya kok begitu? Kenapa kok benih-benih korupsi itu kok muncul? Itu justru dari sekolah, dari sejak pendidikan. Markup itu ya. Ya sama kegiatan-kegiatan sekolah, misalkan kegiatannya 2 hari, dibuat kegiatannya LPC-nya jadi berapa hari, tanda tangannya sampai 3 sampai 5 kali. Jadi praktek-praktek semacam itu sudah sistemik gitu. Susah untuk dihancurkan. Tidak tahu siapa penghancurnya itu. Ya saya yakin Allah yang Maha menghancurkan. Itu sistem seperti itu pasti akan dibumi hanguskan oleh Allah sedikit demi sedikit. Makanya sekarang koruptor, kemudian tadi ya TPPU, tindak pidana pencucian uang, itu lewat PPATK itu ketahuan ya, itu mulai pada bermunculan. Yang dulu-dulu juga banyak ya, sampai bahkan menteri juga korupsi, menteri sosial lagi ngurusi pandemi lagi korupsi ya. Naudzubillah min dzalik. Yang apa dulu kelautan apa ya, agak lupa itu, gantinya Bu Susi, itu juga katanya korupsi juga. Nah dihitung banyak banget lah. Nah, saya tidak tahu tabelnya, tapi tadi itu mungkin tidak tahu benar atau salah, awalnya ya dari sekolah, dari pendidikan. Jadi sistem pendidikannya, kurikulumnya sudah digonta-ganti terus, tapi sistem dalam organisasinya itu belum dibenahi. Organisasi yang seharusnya bersih, transparan, itu yang bagaimana? Nah, itu tuh siapa itu yang bisa membenahi itu? Saya kira kok sulit ya menemukan orang yang bisa membenahi hal yang semacam itu. Tapi tadi ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, telah sirna kebatilan. Sesungguhnya kebatilan adalah sesuatu yang pasti sirna. Nah itu, kalau saya membaca ayat itu tuh ngeri, merinding. Kebatilan pasti sirna. Sedangkan kebatilan sering banyak terlihat di sekitar kita. Ya Allah, rada wedi ya. Ya ngomong sakarepe dhewe, dijawab dhewe. Podcast sing diundang ora ono. Ya Pak ngundang sopo? Ya, sing gelem gratisan. Saya sebetulnya pingin sih podcast pendidikan ya. Anak-anak yang berbakat, anak-anak yang punya talent yang luar biasa, yang sudah mencapai prestasi sampai provinsi, sampai nasional, itu saya undang podcast dengan saya di sini ya,
di studio mini ini. Ya, hitung-hitung memperkenalkan. Ya. Kemudian men-trigger, kalau kata teman saya itu men-trigger itu memantik ya, trigger itu kan pemantik. Kalau mau pistol, mau nembak brigadir itu kan dikokang dulu, ceklek. Nah itu di-trigger, dipantik dulu, baru ditembak, duor. Ya, kok tekannya brigadir. Jadi men-trigger orang-orang yang lain, anak-anak yang lain, siswa yang lain agar terpacu semangatnya, termotivasi untuk ya tadi berprestasi di bidang yang memang dia senangi, di bidang yang memang dia ya minati di situ, biar dia itu bisa jadi expert gitu ya. Ya, karena tanpa adanya prestasi-prestasi non akademik itu juga kurang menunjang ya. Ya, misalkan olahraga masuk jurusan PJKR atau PKLO atau ilmu keolahragaan tidak punya piagam kejuaraan olahraga sama sekali, ya itu pasti beda dengan anak yang punya piagam atau sertifikat basket, voli, pencak silat, menembak, memanah, ya pasti beda kualitasnya. Anak yang masuk seni musik, dia tidak pernah juara nyanyi, tidak pernah festival band, juara festival band, kemudian di portofolionya juga tidak bisa memainkan alat musik, ya pasti beda, ya pasti beda. Contoh-contohnya begitu. Termasuk juga organisasi. Ya. Sebetulnya anak-anak di organisasi itu perlu dibuatkan sertifikat. Misalkan ketua OSIS, nah dia sudah pernah memimpin organisasi yang besar di sekolahnya. Ya mungkin di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di situ ada Menwa, di situ ada organisasi kemahasiswaan yang lain ya, di UKM, nah dia bisa juga berkiprah di situ, bahkan masuk ke BEM tadi ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, universitas maupun jurusan, fakultas, kan seperti itu. Jadi itu tadi ya, korupsi diberantas lewat mana? Sekolahan. Ditertibkan lewat sekolahan. Jangan diajari mark up. Wis harus latihan transparan. Ya. Lah sistemnya sudah begitu, terus gimana? Ya itu kalau kamu mau hancur ya silahkan ikuti sistem. Nanti suatu saat pasti hancur. Karena tidak ada sistem dunia ini yang abadi, tidak ada. Apalagi sistem itu masuknya kebatilan, pasti hancur. Na'udzubillah min dzalik. Ngomong apa lagi ya? Ini sudah mulai gerimis, sudah mulai malam. Nah ini sudah jamnya mulai harus membaca zikir ini ya. Jam segini, kira-kira jam berapa ini? 10 malam ya. Ya nanti selesai kira-kira jam 12 atau lebih. Disertai dengan kontemplasi, perenungan atau mendengarkan dari ceramah-ceramah para ulama ya kira-kira jam 2 lah selesai. Nanti makan sahur, habis sahur jamaah di musola untuk sholat subuh. Habis itu baca zikir lagi, ngeliyep sebentar ya, tidur sebentar. Habis itu aktivitas bekerja. Ya semuanya bismillah biridho ilah ya, dengan ridho Allah ya. Semoga semua lancar, perjalanan menuju karir juga lancar. Yang sudah bekerja ini bapak-bapak, ibu-ibu yang nonton video ngawur ini, ya semoga diberi keselamatan. Kalau termasuk pelaku mark up ya, yang penting agak istighfar, pelan-pelan harus membersihkan diri. Karena itu mendarah daging itu, hasilnya kan dimakan.
jadi darah, jadi daging, jadi tulang, jadi saraf, ya, jadi semua organ tubuh ini merasuk, susah untuk dibersihkan. Ini video sangat ngawur ya, memang sengaja ngawur, pakaiannya juga begini, gaya-gaya enggak tahu ini gaya apa. Saya itu hanya petugas keamanan di sini. Ya, jaga gerbang. Gerbang sudah dikunci ya sudah. Lampu-lampu sudah dimatikan ya udah. Nah, sekarang tinggal saya di studio mini ini sendirian bikin konten. Kontennya konten ngawur. Nggak ada konsep. Tapi nggak tahu lah. Kalau ada yang dengerin, kalau ada yang komen, ya terima kasih. Itu berarti kita ngawur bersama. Kita doakan Indonesia semakin baik, semakin bersih dari korupsi, semakin diisi dengan pejabat-pejabat yang amanah, yang benar-benar berpihak kepada rakyat, berpihak kepada UMKM, ya, berpihak kepada kedaulatan NKRI. Itu yang penting. Merdeka tok tapi belum berdaulat, yo kita masih terjajah terus. Kelihatannya merdeka tapi belum berdaulat, belum adil dan makmur. Dibahas dawa maneh kuwi. Ya Allah, Habib Ja'far Al-Kaf itu ya sudah almarhum. Beliau kalau berdoa mendoakan Indonesia itu ya Allah seperti itu. Kenal enggak Anda dengan Habib Ja'far Al-Kaf? Waliyun min auliyaillah. Ya Allah, orang-orang seperti beliau itu sekarang semakin langka. Kalau paku-paku di bumi ini sudah semakin dicabut, sudah semakin berkurang. Tinggal nunggu kehancurannya saja dunia ini. Maka dari itu, saya itu bukan siapa-siapa tapi ngejak sholawatan terus. Nggak tahu kok hawane iki wis pokoknya gelem utawa ora gelem tak ajak sholawatan, seneng ora seneng tak ajak sholawatan. Sing gelem nglakoni alhamdulillah, sing ora gelem muga-muga mengko bakal gelem. Nek wis ngerti fadilahe sholawat ya luar biasa. Tapi yo buat apa ngelakoni sesuatu melihat fadilah jelas nggak ikhlas itu. Yang penting mangawulo itu menghamba, dah gitu aja. Mau diperintah ya, hai ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong sing iman, bersolawatlah kepada Rasulullah itu. Terus diperintah Gusti Allah lakoni. Perintah sing mau kuasa kakean ngenyang. Ini ya, disonggo bareng-bareng, kita banyak bersolawat, muga-muga balak iki ora gembruduk. Balak itu enggak gembruduk. Ya, alhamdulillah banyak orang-orang yang alim alamah yang sekarang semakin banyak beredar di YouTube. Ya. Semakin banyak beredar di TikTok, di Instagram, alhamdulillah. Itu untuk mengimbangi konten-konten maksiat, konten-konten negatif. Kalau mereka yang berani maksiat dengan terang-terangan melakukan aktivitas yang aneh-aneh dengan terang-terangan, yo kita yang ngomongnya baik-baik, ngejaknya baik-baik. Para alim ulama itu kan ngejaknya kan baik semua. Ya, semoga semakin banyak untuk mengimbangi ini ya, dunia ini, alam semesta ini biar imbang, tidak timpang. Ya sudahlah, sudah malam. Ini konten sangat ngawur ya, yang ngomong juga orang goblok. Dah gitu aja, nggak apa-apa. Saya ikhlas. Semoga dimaafkan atas apa yang saya sampaikan. Bermanfaat atau tidak bermanfaat, tidak usah ditonton lah.
nek sekedar nonton ya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.